Halo temen, DC Shopee ancam blokir akun Shopee dan hubungi semua alamat pengiriman. Nah, ini sangat penting sekali video ini buat teman-teman yang sekarang sudah melakukan galpay alias gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam atau Shopee PayLater, karena kedua itu adalah produk dari Shopee. Nah, jika kita galpay kan langsung dihubungi lewat WA, lewat telepon. Nah, jika umpamanya kita diangkat, maka akan ada ancaman-ancaman yang mengenai kita. Nah, terbaru ini ancamannya tentang masalah akan memblokir akun dari Shopee. Nah, kalau akun kita diblokir kan otomatis kita tidak akan bisa belanja-belanja lagi di Shopee, tidak akan bisa melakukan yang namanya transaksi lagi di Shopee, misalnya beli listrik atau bayar yang lain, itu tidak akan pernah bisa. Dan ancaman berikutnya adalah akan menghubungi semua alamat pengiriman. Nah, pada saat kita belanja barang kan ada alamat pengiriman, itu semua akan dihubungi. Nah, itu ancamannya melalui WA dan telepon, biasanya mengancam seperti itu. Nah, kalau sampai sudah diancam seperti itu, bagaimana tindakan kita? Nah, saya akan jelaskan di sini tindakan kita kalau sampai Shopee melakukan ini, mungkin itu oknum atau yang lainnya, ya jelas kita akan dirugikan ya teman, dan kita harus tahu, kita harus paham tentang aturan-aturan mengenai yang namanya penagihan ini. Nah, untuk mengancam memblokir akun Shopee itu tidak akan pernah bisa ya teman, karena akun Shopee tidak akan bisa terblokir jika kita melakukan galpay alias gagal bayar, karena itu beda konteks ya teman. Shopee sebagai marketplace belanja itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya perkreditan di Shopee PayLater dan S-Pinjam. Itu beda kasus, jadi tidak punya hak dari Shopee untuk memblokir kita. Nah, umpamanya kita diblokir, ya kita tinggal ganti nomor HP, bisa login di mana saja ya teman. Itu bisa membuat kita lebih tenang karena kita bisa transaksi lagi. Jadi untuk ancaman blokir rekening kita tidak perlu takut ya teman, karena kita bisa ganti nomor HP, bisa langsung bertransaksi lewat akun Shopee yang baru. Nah, itu jika umpamanya kita galpay, karena ya itu resiko kita sebagai orang yang bertanggung jawab pada saat kita melakukan tidak bayar tagihan. Nah, berikutnya akan menghubungi semua alamat pengiriman. Nah, itu di SOP dari pinjaman online di OJK itu jelas ada yang menyebutkan tentang masalah ini, jadi tidak boleh menghubungi kontak selain dari kita sendiri dan kontak darurat. Itu sudah jelas resmi, ada peraturan dari OJK mengenai itu. Jadi umpamanya dia mengancam akan menghubungi semua alat pengiriman, kita kan tidak tahu ya teman, karena kita ngirim barang itu di saudara atau di teman, itu semua akan diteror, itu tidak akan boleh ya teman, karena peraturan OJK melarang itu. Kalau mau menghubungi ya nomor kita atau nomor kontak darurat, cuma itu saja, tidak ada yang lain. Jadi jangan pernah takut tentang ancaman ini, kita dilindungi OJK 100%. Jadi saya tegaskan di sini, ancaman-ancaman tersebut ada jika kita mengangkat telepon. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah galpay ya sudah HP-nya di silent, atau kalau ada telepon langsung di reject saja, nggak apa-apa. Jangan pernah berhubungan dengan yang namanya customer service, karena kalau kita langsung berhubungan itu mindset kita akan diombang-ambingkan teman. Jadi nanti ke depan kita akan lebih takut dan frustasi. Jadi lebih baik teman-teman tata diri, tata mindset, teman-teman bekerja keras setiap hari. Kalau ada uang ya dibayarkan saja semua hutang agar masalahnya cukup sampai di situ, kita tidak terjerat semakin dalam. Nah, kalau umpamanya kita belum punya uang untuk membayar, ya sudah, kita harus menggenjot diri kita lebih banyak, harus menaikkan value kita, menaikkan pendapatan kita per bulan, dan akhirnya kita bisa membayar atau melunasi semua tagihan pinjaman online. Nah, sudah saran dari saya, semoga teman-teman bisa untuk lebih positive thinking. Kalau umpamanya ada ancaman, ya sudah dibiarkan saja, tidak perlu takut atau malah stres menghadapinya. Itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat, semangat kedepannya lebih baik.